Pada usia tertentu kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. UKM Kurdi itu kan beliau adalah jurnalis pertama kali, jurnalis profesional alumni Gontor yang paling pertama kali. Saya ditempatkan di des olahraga, Ustadz. Jadi antum bisa bayangin, saya alumni Gontor, belajar agama, terus kemudian saya S1 tafsir hadis, kemudian saya disuruh nulis tentang olahraga, tentang sepak bola. Yang paling sangat membantu saya bisa cepat menulis itu adalah hobi saya membaca. Jadi wartawan itu dituntut untuk berpikir cepat. Berpikir cepat, dia harus memiliki analisa yang tajam, dia harus mampu membaca keadaan. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya pengen wawancara di YouTube saya, yang mudah-mudahan saya bisa tuliskan nih, 100 profesional alumni Gontor. Dan saya terbang ke Solo melalui Zoom. Ini jurnalis dan sekarang menjadi pakar dan konsultan komunikasi digital. Cak Hussein Sanusi. Kaifal hal? Terima kasih Ustadz Akbar. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dijadiin narasumber dalam podcastnya Ustadz Akbar Zainuddin yang menggelegar. Amin, amin. Luar biasa. Saya sekarang di Solo Ustadz, jadi baru 1 tahun pada 17 Agustus tahun lalu itu kan saya pensiun menggeluti dunia yang selama ini saya geluti, yaitu sebagai jurnalis di tribunnews.com, salah satu jaringan media terbesar di Indonesia di bawah Kompas Gramedia, dan saya bekerja di situ 17 tahun di kelompok Kompas Gramedia. Dan sekarang karena banyak hal, kita ini kan usia sudah 40 ya, jadi mungkin step hidupnya itu harus harus ke step yang selanjutnya gitu Ustadz. Oke. Mandiri sekarang berarti ya? Alhamdulillah mandiri, kita berusaha untuk ya mencoba apa namanya, tapi bukan coba-coba ya, karena sudah diputuskan. Ustadz. Kita mengubah jalan hidup ya. Ya, mengubah jalan hidup. Memang memang apa namanya, memang ditarget ya, kita kan stepnya itu katanya hidup itu harus apa namanya, harus ada perencanaan gitu. Kita pertama kali kita menjadi ikut di sebuah perusahaan untuk menggali sebuah ilmu, lalu kemudian pada usia tertentu kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Ya, Saya mulai dari pengalaman antum dulu kalau gitu. Sebagai wartawan siap, siap. Tribun News. Wartawan tuh ngapain aja, Set? Ustadz ya, jadi mungkin saya boleh cerita dari awal ini ya, awal bagaimana proses saya menjadi seorang jurnalis ya. Oh, oke. Jadi pertama saya itu lulus Gontor pada tahun 2000. 2000, oke. Eh, Ya 2000, lalu kemudian 2001 saya pengabdian di Gontor juga, di Gontor 2, kampus 2 pada saat itu. Ketika di Gontor saya aktif di FP2WS. Saya Hmm. kalau nggak salah Ustadz Akbar ini Oh, Itkon, nah kalau ya, Ustadz Akbar Itkon ya. ya. Ya kita tetanggaan berarti ya. FP2S dan Itkon ini kan pekerjaannya para pemikir lah katanya gitu. Betul. Cuma kalau Itkon itu lebih concernnya kepada penulisan, kalau FP2S itu lebih banyak kepada diskusi-diskusi, diskusi filsafat dan kajian-kajian lah. Oke.
Nah, jadi ketika saya mungkin itu yang ke bawah sama saya hingga saya alumni. Jadi pada saat itu selesai dari KMI, saya mengabdi di Gontor 2. Terus kemudian di Gontor 2 itu saya udah mulai banyak membaca buku itu, Ustadz. Sehingga saya Hmm. putuskan pada saat itu untuk kuliah mengambil Fakultas Filsafat di Usuludin kan. Itu di ISIT pada saat itu. Jadi semester 1 dan 2, lalu kemudian saya putuskan untuk keluar dari Gontor untuk inginnya sih kuliah di luar negeri ya pada saat itu. Tapi karena beberapa hal dan kejadian eh, keinginan untuk kuliah di Al-Ahqaf University Yaman itu menjadi tidak terrealisasi karena pada saat itu visa tidak bisa keluar karena peristiwa 11 September. Oke. Lalu kemudian karena saya pada saat itu di FP2WS itu kan rajin baca buku ya, akhirnya ingin ingin belajar sesuatu yang lebih tentang keilmuan lah. Nah, saya putuskan pada saat itu kuliah di UIN Alauddin Makassar. Jadi saya jauh Ustadz. Saya asli Jember, tapi kemudian saya kuliahnya di Makassar. Nah, itu karena sebelum saya kuliah itu saya eh, ingin menghafal Al-Quran di pesantren Darul Oh, Hufat 77. 77 Nah, ya. kalau yang zaman dulu-dulu pasti kenal tuh pesantren 77 itu apa banyak anak gontor ke sana. Saya sempat menghafal Quran di 77, tidak lama, hanya sekitar 6 bulan. Lalu kemudian kuliah dibuka dan saya pindah ke Makassar. 77 itu Sulawesi Selatan ya, Kabupaten Bone, tempat lahirnya Pak Yusuf Kala itu. Nah, saya kuliah di Makassar, lalu saya ngambil jurusan Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Nah, kenapa saya memutuskan untuk kuliah di sana? Karena pada saat itu saya terkesima dengan salah satu sosok cendekiawan Muslim yang tulisannya bagus-bagus banget, enak dibaca gitu kan dan mudah dipahami, yaitu Profesor Quraish Shihab. Nah, jadi beliau itu pada saat itu statusnya masih dosen UIN Alauddin, Pak gitu Kures? Ustaz. Ya, Prof. Quraish itu dulu beliau di Makassar, kan beliau aslinya orang Sulawesi Selatan ya. Ah iya. Jadi sempat sempat ini Ustaz, sempat waktu itu kan beliau masih belum aktif di Jakarta ya, masih sering lah bolak-balik di kampus UIN Alauddin Makassar. Nah, di situ saya menyelesaikan kuliah cukup cepat, sekitar 3,5 tahun, terus eh, menjelang saya lulus kuliah itu saya sudah selesai ujian skripsi, tapi belum wisuda gitu Ustaz. Nah, itu tiba-tiba ada acara IKPM cabang Sulawesi Selatan pada saat itu mengundang salah seorang alumni kita, Ustadz Uki M. Kurdi, beliau udah almarhum. Oke. Nah, UKM Kurdi itu kan saya kenal Jurnalis. beliau, ya jurnalis dan beliau adalah jurnalis pertama kali, jurnalis profesional alumni Gontor yang paling pertama kali. Nah, beliau adalah inspirator saya pada saat itu. Saya tahu beliau ketika beliau mengisi tentang jurnalisme di Gontor pas ketika kita kelas 6 Ustadz. Kan kelas 6 itu ada pembekalan ya. Ya. Nah, itu saya ingat betul dengan wajahnya beliau. Tiba-tiba saya ketemu dengan beliau di Makassar. Nah, di acaranya IKPM. Nah, beliau pada saat itu menjadi salah satu pimpinan Tribun Timur Makassar. Jadi beliau buka koran baru dan beliau ketika sosialisasi diundang oleh IKPM. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada beliau, Ustadz, saya ini alumni Gontor, saya dulu pernah lihat antum di mana di acara pembekalan kelas 6 dan saya kagum sama antum gitu. Oh iya katanya. Udah selesai kuliah katanya beliau kan. Udah selesai Ustadz tapi belum keluar ijazah karena belum ini. Tapi udah skripsi gitu. Akhirnya saya sampaikan pada beliau, Tat, kalau seandainya saya ingin ingin menjadi jurnalis di tempatnya antum gimana? Oke, katanya beliau kan mendaftar aja, mumpung masih ada pendaftaran di kantor, silahkan ikut katanya. Tapi sebelumnya udah pernah nulis belum katanya. Nah kebetulan saya pas ketika mahasiswa itu tulisan-tulisan saya memang udah sering terbit di koran-koran lokal, Ustadz. Oh, sudah Jadi sering ada nulis koran ya? Kompas gitu kan, terus koran-koran punyanya Tribun Timur. Itu tulisan-tulisan saya pada saat itu tentang sosial, ekonomi dan budaya
itu udah sering dimuat. Jadi pas ketika saya mengajukan itu, ini Ustadz, tulisan-tulisan saya yang terbit di Tribun Timur, terbit di koran Fajar pada saat itu. Wah, kamu punya bakat ini katanya kan. Udah akhirnya saya singkat cerita dites sama beliau. Tesnya secara profesional tentu ya. Jadi karena ini kan perusahaan gitu, meskipun kita senior dan junior, tapi secara profesional kan harus tetap bisa dipertanggungjawabkan. Dites oleh beliau, dua orang pada saat itu saya masih ingat, yang satu Pak Uki, satunya bukan Pak Uki. Dan pada saat tes itu uniknya saya ditanyain dengan pertanyaan-pertanyaan yang bahasa Arab. Jadi kalau yang lain-lain itu hanya ditanya bahasa Inggrisnya ini apa, kamu bisa mentranslate apa enggak gitu. Karena saya diwawancarai pakai bahasa Arab pada saat itu. Wah, itu yang di sebelahnya yang pengujinya Pak Uki itu juga bingung gitu kan. Gitulah Ustaz ceritanya itu. Akhirnya saya kerja di situ di Tribun Timur sebagai reporter gitu kan. Oh, Nah, itu awal karir saya menjadi wartawan kayak gitu wartawan Ustaz. tuh, reporter, redaktur tuh gimana sih pembagiannya itu? Oh iya Ustaz, jadi kalau dari sisi karir kan, jadi saya pada gabung di Tribun Timur itu pada tahun 2005 ya, sekitar sekitar 2005 2006-an lah. Oke. Nah, itu saya statusnya reporter. Lalu kemudian saya menjadi reporter itu sekitar 3 tahun. Terus pada 2009 itu kemudian saya dipindah ke Jakarta. Pindah ke Dipindah atau Jakarta. minta pindah? Ke kantor pusatnya Tribun. Dipindah. Jadi ceritanya dipindah itu ketika pada saat pertama kali saya diterima di kantor berita Tribun Timur, koran itu Koran kan, ya. itu saya ditempatkan di desk olahraga, Ustadz. Jadi antum bisa bayangin, saya alumni Gontor, belajar agama, terus kemudian saya S1 tafsir hadis, kemudian saya disuruh nulis tentang olahraga, tentang sepak bola. Pada saat itu kan sesuatu yang apa namanya, yang Baru, baru. persimpangannya itu jauh banget gitu Iya. Ustaz. Tapi ya kita kan di Gontor ini kan kita disuruh belajar cepat, beradaptasi dengan apapun. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya cepat gitu. Sampai saya bisa katakan pada saat itu saya menjadi salah satu pakar olahraga di grup Kompas Gramedia. Nah, Dasar. gitu Ustaz. Iya. Nah, itu ketika saya di wartawan sepak bola itu, ya saya senang aja meskipun saya di Gontor itu nggak ikut klub olahraga, nggak ikut klub sepak bola, nggak ada Virko-Virko, saya nggak ada. Pekerjaan saya itu hanya membaca buku. Istilah back, gelandang, yang saya tahu dalam sepak bola itu hanya kiper aja. Kipas. Striker itu saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba saya disuruh menjadi ahli di bidang itu gitu, Ustaz. Nah, itu proses cepat itu ya, proses cepat selama 3 tahun. Nah, kebetulan selama saya menjadi reporter olahraga itu, kebetulan saya orangnya suka jalan-jalan. Akhirnya 3 tahun itu saya meliput hampir di seluruh stadion yang ada di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. 3 tahun itu, Liga Ustaz. Itu Indonesia. perjalanan, iya, iya itu saya keliling ke semua stadion itu. Hampir semua stadion yang dipakai untuk Liga 1 dan Liga 2 itu pernah saya injak Wah, dari Aceh sampai Papua. Nah, itu singkat cerita, tiba-tiba grup Kompas Gramedia itu membutuhkan seorang jurnalis untuk ditaruh di Jakarta, apa yang dia ini menguasai sepak bola, tapi dia juga bisa maksudnya bahasa itu bahasa Inggris, dan plus ada satu lagi kalau bisa bahasa tambahan gitu. Nah, kebetulan kan saya bisa bahasa Arab. Nah, akhirnya yang dari ratusan jurnalis di grup Tribun Network itu yang ketemu cuma saya gitu. Kalau jurnalis yang nulis bola terus dia bisa bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris, Inggris. itu kan udah biasa gitu. Tapi Ya. kalau yang ada bisa bahasa Arab itu agak unik gitu kan. Yalah, yalah Nah, itu ya. dari situlah Kak, ya kebetulan saya diangkat tuh ke Jakarta gitu kan, di Jakarta. Akhirnya saya di Jakarta ya, apa di pusat gitu kan, di Kompas Gramedia, dan sejak itu saya nggak pernah kembali lagi ke Makassar gitu kan, karena status jurnalisnya udah menjadi di Jakarta gitu. Nah, di Jakarta saya 1 tahun di sana, lalu kemudian kan kalau udah di Jakarta kan kita jadi jurnalis itu kan liputannya udah berbeda ya. Kalau kemarin itu kan masih liputan liga-liga Indonesia, tiba-tiba saya di Jakarta itu udah mulai Piala Asia, Piala AFF,
Piala Eropa, Piala Dunia gitu, Ustadz. Oh, Apalagi Indonesia ini kan kalau sepak bola kan dia grup-grup dengan negara-negara Asia ya. betul. Yang itu mayoritas adalah negara Timur Tengah, bahasa Arab. Jadi kalau saya liputan Indonesia lawan Arab Saudi, lawan Qatar, lawan mana itu Bahrain, itu saya pasti berangkat itu. Karena Hmm, wawancaranya kan pakai bahasa Arab, Ustadz. iya betul. Gitu. Nah itu 1 tahun saya di situ, lalu kemudian saya menjadi editor, terus kemudian jenjang karir saya habis jadi editor itu saya kemudian menjadi apa namanya istilahnya asisten manajer ya, Hmm. asisten manajer konten itu udah pegang beberapa proyek seperti proyek terakhir itu di MotoGP Mandalika yang pertama itu. Nah, itu saya memimpin proyek itu di sana sama beberapa proyek Piala Dunia, Piala Eropa, terus kompetisi F1, MotoGP, begitu Ustaz. Sampai terakhir setelah jadi asisten manajer konten, lalu kemudian saya menjadi manajer di Maluku Utara, Tribun Ternate. Nah, manajer Tribun Ternate itu hampir sama dengan Pemret Ustaz. Jadi Oh, oke. ya Pemret sudah gitu kan. Ceritanya kita udah Pemret lah. Udah paling mentok ya Gitu jenjang karir saya Ustadz. Ya, jadi sudah top of position gitu kan. Terus kemudian ya sudahlah, saya sudah merasakan semua ya. semua di bagian ini gitu. Saya kira udah cukup. Sekarang harus mandiri sendiri. Gitu Oke. Ustadz. Jadi skill yang utama kalau jadi wartawan itu apa? Sih? Ya skill dasarnya itu sebenarnya eh, kita harus bisa punya kemauan dulu ya. Jadi saya adalah salah satu jurnalis yang apa itu backgroundnya itu bukan 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 seperti teman-teman jurnalis yang memang betul-betul dia dari apa kelompok kelompok ini, maksudnya kelompok yang dia ikut Fakultas komunikasi gitu. komunitas-komunitas penulis dan lain sebagainya, literasi. Nah, saya itu nggak seperti itu. Jadi saya memang kebanyakan otodidak. Yang paling sangat membantu saya bisa cepat menulis itu adalah hobi saya membaca. Oh, oke. Itu Ustaz. Jadi hobi membaca, terus kemudian karena hobi membaca, akhirnya kan kita dituntut menulis kan. Nah, Ya, akhirnya kemampuan kita membaca itu kemudian yang memudahkan saya untuk bisa menulis. Jadi kita punya keinginan dulu, hobi membaca, terus kemudian menulis, lalu kemudian harus apa melek teknologi gitu kan. Karena jurnalis itu pasti dia bersinggungan terus dengan teknologi. Contoh teknologi kamera, pengambilan gambar dan lain sebagainya, pengoperasian handphone. Sekarang kan ada istilah mobile journalism gitu kan. Jadi bagaimana kita harus mampu memaksimalkan semua fitur-fitur yang ada di handphone itu dalam kegiatan mobile journalism tersebut. Tentunya harus punya juga skill untuk melakukan analisa terhadap satu kejadian ke kejadian yang lain. Nah, analisa ini sekarang yang saya kira teman-teman itu cukup berat untuk melakukannya gitu kan. Karena analisa itu kan sebelum analisa kita harus melakukan riset dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Jadi wartawan itu dituntut untuk berpikir cepat. Berpikir cepat, dia harus memiliki analisa yang tajam, dia harus mampu membaca keadaan, situasi, mampu mengoperasikan alat, terakhir itu baru menulis. Nah, itu mungkin rentan waktunya itu hanya 2 sampai 3 jam. Karena kita oh, diburu oleh deadline. Gitu saja. Jadi kecepatan kita dalam berpikir apa semuanya itu harus harus tepat karena kalau karya jurnalisme itu salah, nah itu akibatnya kan fatal. Ya tahu sendirilah membohongin orang dan lain sebagainya. Dan saya bersyukurnya meskipun saya bukan alumni komunikasi, saya kuliah di tafsir hadis. apa bu? Kenapa? Apa Karena di hubungannya dalam itu? ilmu iya ada hubungannya Ustadz. Karena saya mahasiswa hadis gitu kan. Itu kan dalam hadis itu kan kita belajar takhrijul hadis. Di Gontor aja kita sudah belajar itu mustalahul hadis. Ya, Mustalahul hadis itu kan belajar tentang ilmu riwayah wa diroyah, belajar tentang oke. bagaimana menganalisa riwayat-riwayat. Nah, itu kan sama dengan kita melakukan analisa dari satu narsum ke narsum yang lain, apakah matannya itu udah benar, apakah statementnya orang itu udah benar, itu valid atau enggak. Itu mirip banget dengan pelajaran kita di mustalahul hadis kelas 5 itu, Ustaz. Oh, Sehingga oke. alhamdulillah selama saya menjadi jurnalis karena
stimulus dari ilmu mustalahul hadis dan saya belajar takhrijul hadis ketika di kuliah itu membuat beberapa konten tulisan yang saya bikin itu nggak banyak salahnya lah kira-kira kayak gitu Ustaz. Cak Husain, Hmm. antum kan mengalami nih ya, Tribun, koran, sekarang nggak ada korannya, digital semua. Apa bedanya jurnalisme menjadi wartawan pada saat koran dengan wartawan digital sekarang? Oke, perbedaannya itu sangat banyak sekali Ustadz ya. Saya alhamdulillah adalah seorang wartawan yang berkesempatan bekerja di mengalami dua masa gitu. Jadi masa masa ketika koran apa ketika wartawan itu masih menulis di paper gitu kan, di koran. Itu Iya, kan kita cetak, dibatasi cetak ya. beneran. Ya, dicetak itu kan kita dibatasi baik dari sisi karakter dan cerita itu betul-betul jadi kita itu meliput sesuatu yang bahannya banyak banget ternyata ditulisnya cuma sekian kolom gitu kan, sekian paragraf. Nah, itu kan skill tersendiri Ustadz. Nah, di Hmm. sisi lain di digital itu nggak ada pembatasan. Kita mau nulis berapa paragraf pun silahkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di koran itu kita sangat dengan deadline yang sangat ketat. Ya kan jam 7 malam harus semua tulisan dan foto harus ini, nggak ada urusan. Istilahnya dulu itu deadline itu adalah Tuhannya para jurnalis gitu. Sekarang itu nggak ada deadline sekarang. Deadline-nya 24 jam. Jadi kalau dulu deadline itu hanya jam 7, kalau sekarang 24 jam deadline. Karena dari sisi itu aja kita udah bisa ngebedain tuh kalau kinerja wartawan yang sekarang dengan wartawan yang dulu itu jamnya lebih panjang yang sekarang. Nah, yang ketiga, dari sisi peralatan. Dulu ketika saya mewawancarai narasumber itu saya pakai kertas, ballpoint gitu kan. Terus kemudian ditulis orang ngomong apa kita tulis. Sekarang kita nyodorin aja tuh apa namanya handphone kita yang udah lengkap dengan recordernya plus dengan gambarnya bisa kita dapatkan sekalian. Skillnya itu harus nambah Ustadz. Jadi kalau dulu itu cuma skill Writing ya. mentranskrip omongannya narasumber kita tuliskan. Kalau sekarang enggak. Jadi sekarang itu semua wartawan mayoritas itu harus multitasking. Wartawan digital itu dia dituntut untuk bisa mewawancarai, menembus narasumber, lalu kemudian mengambil gambar yang bagus, mengedit sekalian di lapangan, terus kemudian baru dan langsung diupload. Jadi wah, luar biasa. Mobile journalism itu memang betul-betul ini ya, mengoperasikan alat-alat. Saya masih ingat tahun 2019 saya liputan haji di Mekah. Itu kan awal-awal penerapan mobile journalism. Itu betapa saya dan teman-teman pada saat di Mekah itu harus ngambil gambar sendiri, laporan sendiri, reportase sendiri dan lain sebagainya. Kita mempersiapkan alat-alat di luar negeri lagi, panas kan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi em, dari sisi dari sisi produk itu sudah berbeda, cara penyajian produknya juga berbeda dan proses produksi kontennya juga berbeda, Ustaz. Gitu. Jadi sangat berbeda sekali ininya apa itu namanya semuanya berbeda di digital ini. Nah, kan pertanyaan sekarang lalu apa masalahnya kalau berbeda? Nah, masalahnya itu tidak semua jurnalis itu kan mampu beradaptasi dengan hal-hal baru tersebut. Makanya sempat kan ada beberapa jurnalis yang udah sepuh-sepuh gitu kan ketika masuk era digital itu banyak berguguran Ustadz. Banyak berguguran Karena akhirnya kan fisik terjadi PHK di endurance-nya mesti tahan lama ya. harus tahan lama bukan hanya endurance tapi juga skill Oh iya ya, gitu. Iya bukannya endurance skillnya tapi harus skill gitu kan juga dan nambah ya, iya harus nambah semuanya. Jadi pekerjaannya itu makin jadi kompleks ya. teknologi itu iya jadi dunia jurnalis ini sebenarnya berjalan beriringan dengan teknologi ya. Teknologinya berkembang maka model pekerjaannya juga berkembang begitu. Tapi menarik ya, kalau bagi anak-anak muda yang suka tantangan, dunia jurnalistik Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat menantang ya, very challenging ya. betul.
betul Ustaz, sangat menantang sekali gitu kan. Ya, yang hobi traveling gitu kan, ya bisa lah. Ini apa namanya itu jalan-jalan gratis istilahnya kita. Antum liputan paling jauh kemana, San? Negara? Intinya saya selama bertugas dari 2009 sampai 2000, terakhir itu saya liputan ke luar negeri itu tahun 2022. Hmm. 2023 tahun lalu saya sudah off kan. Nah itu ya 1 tahun itu kadang kita ya ke berbagai negara lah gitu kan karena event olahraga itu kan banyak ya gitu. Jadi Jadi sampai pernah juga sih saya liputan di wilayah-wilayah yang agak ekstrim gitu kan kayak di Lebanon yang sekarang lagi apa itu namanya perang. lagi rame itu dengan Israel, ke Syria gitu kan di ISIS, di tempatnya ISIS itu juga pernah Ustaz pada Hmm. saat itu. Jadi Jadi bukan hanya olahraga gitu kan. Teman-teman itu sampai bilang kamu ini wartawan asik sekali ya gitu. Yang lainnya liputannya berdarah-darah gitu. Kamu ini wartawan ASEAN katanya mereka. Istilahnya wartawan ASEAN gitu. Mohon maaf menyela keasikan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Ya, titik balik antum kemudian menjadi jurnalis ini, oh kayaknya cukup ini. Saya harus mulai membangun bisnis sendiri. Itu kapan? sekitar 2000 COVID ya, ketika COVID itu 2020 ya. Ya. Jadi 2019 ya 2019 itu saya kan liputan haji. Jadi di jurnalis itu ada dua istilah Ustadz. Kalau kamu menjadi wartawan yang ngeposting di olahraga, maka kamu itu harus sudah liputan Piala Dunia dan Piala Eropa. Gitu Ustadz. Itu adalah pencapaian tertinggi seorang jurnalis olahraga. Itu adalah liputan di Piala Dunia dan Piala Eropa. Alhamdulillah saya mendapatkan itu. Artinya datang langsung ya? Ya, datang langsung. Kita ke sana gitu kan. Kita liputan Piala Dunia, Piala Eropa gitu kan. Nah, itu jadi setiap jurnalis olahraga itu dia akan ngejar terus tuh. Pencapaian tertingginya dia akan di situ. Kalau kamu udah pernah liputan Piala Dunia dan Piala Eropa itu ibarat kata kamu udah haji katanya dia. Udah hatam Nah, ya. lalu kemudian itu kan saya 2012 ya saya mendapatkan itu. Sama 2010. Lalu kemudian kalau kamu liputan di sosial keagamaan, apa namanya karir tertingginya kamu itu adalah pencapaian tertinggi kamu itu kalau kamu udah liputan haji itu. Nah, saya 2009 saya mendapatkan itu. Meskipun saya bukan 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 jurnalis yang apa namanya yang ngepost di Kemenak gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah saya ikut tes liputan haji dan saya dapat gitu haji. Nah, akhirnya saya berpikir saya Piala Dunia udah, Piala Eropa juga sudah, terus kemudian haji juga alhamdulillah sudah gitu kan dan gratis semuanya gitu kan ya. Ya sudah akhirnya apalagi tantangan saya di situ gitu selesai gitu Ustaz. Kalau soal jabatan dan lain sebagainya ya kita inilah gitu kan apa masalah nasib aja ya. Maksudnya itu sesuatu yang apa namanya sesuatu yang istilahnya itu menjadi angan-angan dan cita-cita kita dalam
dalam profesi itu udah selesai Udah saya selesai, dapatkan betul. gitu kan, dan saya sangat bersyukur dengan itu. Maka tiba saatnya saya bilang 2019 itu ketika balik haji, kalau begitu saya umur 40 harus selesai nih dari dunia ini gitu, karena bahaya kalau saya berada di sini saya nggak ada motivasi lagi gitu kan. Ah, ya, Kok betul. tiba-tiba saya itu dijadiin itu tadi manajer konten pada tahun 2022 di Ternate itu kan, yang tadi saya cerita bahwasanya itu adalah jabatan seperti Pemret gitu. Itu Iya. kan udah jabatan tertinggi Ustadz. Nah makin selesai lah saya di situ gitu kan. Ya sudah, apalagi jadi saya butuh sebuah tantangan yang baru gitu kan, butuh sesuatu yang istilahnya ya, namanya kita background kita alumni Gontor ya, kita kan harus terus adaptasi, adaptasi, adaptasi gitu kan. Ya, bismillah akhirnya mencari sebuah tantangan baru, merintis usaha sendiri yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang gitu. Tapi bukan berarti itu bukan berarti itu nggak ada persiapan gitu, Ustaz. Itu tetap dengan persiapan yang matang, hitung-hitungan yang matang gitu. Jadi saya mempersiapkan resign itu sekitar 3 tahunan. Hmm. Segala halnya itu saya persiapkan dulu. Begitu, Ustaz, kira-kira. Base antum berarti di Solo sekarang. Di Solo, di Solo. Perusahaan antum bidang apa ini, Seth? Layanannya? Bergerak di bidang digital marketing, terus konsultan, komunikasi publik, gitu kan. Jadi ada beberapa perusahaan yang mereka mempunyai masalah tidak mampu untuk melakukan transformasi digital, itu apa namanya, seperti bagaimana bagaimana meningkatkan penjualan, tapi jualannya itu sudah nggak door to door lagi kan, sekarang udah pakai Instagram, Facebook, website dan lain sebagainya. Nah kebetulan ketika saya di Tribun News itu kan sesuatu yang tiap hari kita kaji kan, kita Hmm. menganalisa algoritma terbaru dari Google itu seperti apa, di platform-platform media sosial itu seperti apa, gitu kan. Nah akhirnya ya itulah yang apa, modal itulah yang saya pakai sekarang apa, untuk melayani klien-klien yang memiliki masalah-masalah di situ, di bagian-bagian digital marketing itu, Ustaz. Bukan hanya perusahaan ya, ada beberapa lembaga pendidikan yang cukup sulit tuh melakukan transformasi digital gitu, Ustaz. Jadi ini kan sekarang eranya memang harus melakukan transformasi digital semua ya. Kita itu mampu adaptasi atau kita ketinggalan gitu. Kalau lembaga pendidikan, Gitu, Ustaz. buat apa dia transformasi digital itu? Pertama itu fungsinya itu ada dua, Ustaz ya. Satu, fungsi untuk memperkenalkan lembaga pendidikannya dia. Jadi bisa dimulai dengan Komunikasi ya. pembentukan media center, ya media center di apa namanya itu, di lembaga pendidikannya tersebut ya. Contohnya mereka harus memperbaiki Instagramnya, media sosialnya, websitenya dan lain sebagainya. Dari situ diharapkan branding daripada sebuah lembaga pendidikan itu bisa tercapai dengan baik, sehingga nanti outputnya itu adalah bagaimana dia bisa mendapatkan siswa yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah ada klien saya di Cirebon itu, dia saya advokasi itu dari 4 tahun gitu kan. Dia awalnya awalnya itu santrinya masih 400, sekarang udah 4.500. Santren. Itu cepet banget itu, Ustadz. Ya cepet banget, karena betul-betul eh, pimpinannya itu serius banget dia dalam dalam bidang digital media ini. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga pendidikan itu transformasi digitalnya itu dalam dalam sistem sistem keadministrasian. Apa Oke. yang saya sebut dengan sistem keadministrasian ya. Bagaimana dia pembayaran udah cashless semua, terus transaksi keuangan di pondok, di santri dengan pondok itu sudah cashless semua, udah cashless semuanya. Bahkan sistem pengajaran itu udah cashless semuanya gitu kan. Nah, itu dibutuhkan sesuatu yang rigid daripada pemilik pesantren atau lembaga pendidikan untuk merencanakan bagaimana sebuah lembaga itu mampu melakukan transformasi digital dengan baik. Apakah pakai aplikasi ke atau apa ke gitu kan. Dan itu kalau salah-salah investasinya dia akan percuma, Ustaz. Hmm. Karena kan ada banyak lembaga yang saya temukan ya, lembaga pendidikan yang dia ini ingin transformasi digital, tapi karena ini dunia yang sangat baru,
dia udah investasi ke IT dan lain sebagainya, hanya uang yang udah ratusan juta dikeluarkan untuk investasi ke bidang IT itu nggak berguna. Banyak seperti itu, Ustadz, kejadian. Oke, Antum mendampingi lah ya perusahaan, lembaga, Ya, bagaimana ada perusahaan prosesnya. perguruan tinggi. Oh, terutama dua hal itu ya, komunikasi publik dan sistem informasi akademik ya kalau di lembaga Mm-mm, pendidikan. Tim Antum ada berapa orang? betul. Sekarang ini baru satu, dua, tiga. Luar Baru biasa tiga, Ustadz. Antum ini ya. Ya, Wartawan. baru 1 tahun kan. Terus kelihatannya itu ya, di Gontor mengajarkan gaya cepat belajar itu Antum menyerap betul ya. Ya, harus Ustadz. Hikmahnya kita belajar di Gontor itu kan banyak lah gitu kan. Terutama tentang bagaimana kita ini kan hidupnya kan dipindah-pindah ya. Waktu di Gontor itu kan dari Rayon Sigor ke Rayon Kibar, dari asrama Aligar ke asrama Indonesia, dari asrama Indonesia ke mana itu ke Saudi, dari UPPM terus diturunkan lagi tidak menjadi apa menjadi anggota Anggota biasa biasa. gitu kan. Itu kan apa namanya sebuah model kehidupan yang dimana kita itu harus melewati tahap demi tahap pindah dari satu tempat ke tempat lain itu kan dibutuhkan adaptasi Ustadz, teman yang baru lagi, sistem yang baru lagi, materi yang baru lagi. Nah, itulah yang mungkin membentuk karakter setiap alumni Gontor kan. Ternyata itu maknanya ya, setiap setengah tahun sekali kita ganti kamar ya. Iya, ganti kamar, ganti teman gitu kan, Iya, ganti mudabir dan lain sebagainya lah. daya suai ya, cara kita menyesuaikan diri. Jadi ini teman-teman para santri, alumni, juga teman-teman yang lihat channel ini nih, di dunia digital ini nih, apa yang harus mereka siapkan ya, untuk membangun diri mereka, menyiapkan diri mereka itu untuk berkembang lebih baik. Eh, ada beberapa hal ya yang membedakan antara alumni Gontor yang lama dengan alumni Gontor yang sekarang ini. Kayak saya Ustadz Akbar ini kan alumni yang apa namanya yang istilahnya kita lahir itu tidak tidak apa namanya tidak bersentuhan dengan handphone. Ya, Alumni yang sekarang itu dia lahir dia sebelum masuk pondok dia udah fasih tuh apa namanya memegang handphone gitu kan. Nah, sehingga skill digitalnya mereka ini itu lebih bagus dibandingkan generasi saya dan Ustadz Akbar gitu Ustadz. Jadi digital itu kan kalau kita bagi transformasi digital itu ada 4 Ustadz. Ada digital skill, ya kan, terus digital etik, lalu kemudian digital safety sama digital culture. hmm, Nah, 4 hal ini. literasi digital Di ya. bagian yang pertama yang digital skill ini teman-teman itu nggak perlu diajarin. Saya yakin sekali anak-anak Gontor yang sekarang yang tiap hari nggak boleh pegang handphone, tapi begitu dia alumni nanti mereka udah langsung pintar sendiri tuh ambil gambar, ngedit video itu nggak perlu diajarin Ustadz. Itu digital skill. Hmm. Yang kedua itu adalah digital etik. Nah, di bagian digital etik ini kita memiliki banyak masalah gitu sehingga teman-teman itu memperlakukan dunia maya itu seperti tidak seperti dunia nyata padahal dunia maya itu sebenarnya sama ya gitu kan artinya kan dengan kita belajar di pondok tentang nilai-nilai itu bagaimana bisa kita transformasikan ke dalam digital etik tersebut. Nah, kalau digital safety itu adalah tentang masalah bagaimana kita itu apa Keamanan. bisa aman dalam bermedia sosial umpamanya gitu kan akun kita nggak dibobol kalau kita punya mobile banking kita itu bagaimana nggak dihack sama orang dan lain sebagainya lah itu masalah digital safety yang terakhir itu di digital culture itu bagaimana membiasakan kehidupan kita ini dimanapun kita berada bagaimana kita membentuk yang
digital culture itu bisa sehat, gitu Ustadz. Jadi teknologi itu kan dianggap bagus kalau seandainya dia mampu memberikan percepatan dan efisiensi. Jadi ada percepatan dan efisiensi. Kalau teknologi nggak mampu membuat pekerjaan makin cepat dan makin murah hasilnya, itu berarti produk teknologinya salah. Nah, disitulah kalau umpamanya kita memiliki digital culture, gitu kan, katakanlah dalam sebuah lembaga pendidikan, kita menjadi guru nih, anak-anak gontor jadi ustadz. Nah, itu dia harus setelah skill, etik, dan lain sebagainya itu bagaimana menularkan digital culture kepada orang-orang yang bekerja bersama dia. Saya kira tantangannya kayak gitu, Ustadz. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa mengetahui betul peta daripada perubahan dunia yang didrive oleh teknologi ini, itu bisa diadaptasi oleh mereka gitu kan. Jadi bukan hanya aku suka ngevlogan sekarang gitu kan. Aku suka TikTokan gitu, tanpa mereka itu tahu bahwa esensi daripada munculnya produk-produk teknologi, terutama teknologi komunikasi ya, itu ada dampak-dampak atau ada sebuah hal yang bisa dimanfaatkan gitu kan bagi mereka, bagi kehidupan mereka. Gitu Ustaz kira-kira ininya. Terakhir ini Ustaz, kelihatannya kan jalan hidup Intum saya melihat terus menanjak. Apa kunci suksesnya Ustaz? Saya sih sebenarnya sederhana Ustaz ya, maksudnya itu saya belum bisa mengukur diri saya sebagai orang yang sukses gitu kan. Selama ini saya merasa bahwa saya selalu dilindungi oleh Allah gitu kan, atas kepasrahan kita kepada Allah gitu kan, dan tentunya adalah kerja keras Ustadz, kerja keras terus usaha terus rajin terus belajar gitu, nggak ada sesuatu yang istilahnya itu sempurna gitu, kita harus terus belajar dan terus belajar. Dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman gitu, kalau ada teman-teman junior dari Gontor yang di Solo ini kan kebetulan rumah ini dijadiin base camp bagi anak-anak alumni muda-muda, kadang teman-teman Forbes sering datang ke sini gitu kan. Jadi saya bikin kayak semacam rumah bagi teman-teman lah. Itu saya sampaikan bahwa apa yang kita dapatkan di Gontor itu sebenarnya udah sempurna ya. Kita diajari untuk komitmen, disiplin dan lain sebagainya. Cuma pas ketika kita keluar, bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan, itu yang agak berat. Gitu. Skill dan lain sebagainya itu udah kita milikin, cuma kedisiplinan itu yang kadangkala kita masih sangat lemah. Padahal kita di Gontor itu, masya Allah, kita telat ke masjid 1 menit aja kita udah diberdirikan gitu kan. Nah itu dahsyat sekali kalau seandainya sebagai alumni kita tetap menjalankan nilai-nilai itu, Ustadz. Jadi apa yang itu kira-kira sudah di Gontor, nilai-nilai yang sudah diajarkan, amalkan lah, kira-kira gitu ya. Ya betul Ustadz, betul. Luar biasa nih. Barakallah, Kak Husein. Amin, amin. Mudah-mudahan antum selalu sehat ya. Amin, sehat-sehat juga buat Ustadz Akbar. Baik, terima kasih banyak. Ini inspirasi yang luar biasa buat kita semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.